Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat 1-3 yang berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab menggunakan contoh sebuah perlombaan lari untuk menggambarkan kehidupan rohani seorang Kristen. Perlombaan rohani ini diwajibkan bagi kita dan berlangsung seumur hidup. Kita yang berada dalam perlombaan ini perlu menyadari beberapa hal agar dapat mencapai garis akhir dan memenangi perlombaan ini. Yang pertama, kita memiliki banyak saksi sebagai inspirasi. Dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita dan menyelesaikan perlombaan tersebut. Saat berlomba untuk memperoleh kemenangan, kita perlu menyadari bahwa perlombaan yang kita lalui telah dilewati oleh begitu banyak orang kudus di masa lalu, dan tidak ada pencobaan yang akan melampaui kekuatan kita. Yang kedua, kita harus berlari tanpa beban. Firman Tuhan mengatakan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Satu hal yang harus dipastikan dalam setiap perlombaan lari adalah tidak ada beban yang tidak perlu yang harus dipikul oleh si pelari. Beban yang paling memberatkan dalam perlombaan rohani adalah dosa. Baik perbuatan dosa itu sendiri maupun rasa bersalah yang ditimbulkannya. Beban lain pada umumnya yang memberatkan adalah kepahitan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Kita harus memastikan bahwa semua beban ini
telah kita singkirkan agar mencapai kemenangan iman. Yang ketiga, kita harus mengarahkan pandangan tertuju hanya kepada Yesus. Dikatakan firman Tuhan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Seseorang yang berlomba harus terus berfokus pada hadiah yang menantinya di garis akhir. Bagi orang percaya, yang menanti di garis akhir adalah Yesus sendiri, yang telah memberikan teladan yang luar biasa dalam hal ketekunan dan ketabahan yang ditunjukkannya saat memikul salib bagi kita, akan memberikan kita kekuatan yang diperlukan agar kita juga tidak menyerah di tengah jalan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, perlombaan rohani yang digambarkan oleh penulis Ibrani sesungguhnya adalah perjalanan iman kita yang panjang, penuh lika-liku, dan tidak jarang diwarnai dengan peluh dan air mata. Hidup sebagai orang Kristen bukanlah perjalanan singkat, melainkan sebuah maraton yang membutuhkan ketekunan dan daya tahan. Setiap langkah yang kita jalani, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, adalah bagian dari proses untuk mencapai garis akhir yang mulia. Itulah sebabnya kita diminta untuk menyadari bahwa kita memiliki begitu banyak saksi iman yang sudah mendahului kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka bukan hanya sekedar penonton, melainkan bukti hidup bahwa kemenangan itu mungkin diraih. Jika Abraham mampu berjalan dengan iman, meski tidak melihat janji secara langsung, jika Musa mampu bertahan meskipun menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, jika Daud mampu bangkit dari kejatuhan dosa dan tetap mengejar hati Tuhan, jika para rasul mampu melanjutkan pelayanan meski menghadapi aniaya, maka kita pun seharusnya dikuatkan untuk tidak menyerah. Setiap saksi iman itu menjadi inspirasi nyata bahwa kita tidak sedang berlari dalam perlombaan yang mustahil dimenangkan, melainkan dalam perlombaan yang telah terbukti dapat diselesaikan oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan mereka menyemangati kita agar tetap berpegang teguh pada iman, sebab hadiah yang menanti kita jauh lebih besar daripada segala penderitaan sementara yang kita alami. Kita diajak untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Inilah salah satu bagian tersulit dalam perlombaan iman, melepaskan hal-hal yang menghambat kita untuk maju. Tidak jarang kita berusaha berlari menuju garis akhir, tetapi kita masih membawa beban masa lalu, kepahitan, rasa bersalah, kebiasaan buruk, atau ikatan dosa yang tidak kita lepaskan. Seperti seorang pelari yang tidak mungkin bisa memenangkan lomba jika berlari sambil memikul karung yang berat, demikian pula kita tidak akan mampu berlari dengan tekun jika masih terikat oleh beban dosa. Ibrani menekankan bahwa kita harus menanggalkan semuanya ini. Artinya, ada sebuah keputusan yang harus kita buat, yaitu berani melepaskan hal-hal yang merintangi kita. Banyak orang tidak bisa maju karena terlalu sibuk menoleh ke belakang atau membiarkan dosa kecil mengikatnya. Namun perlombaan iman menuntut kita untuk berlari dengan ringan, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang tertuju pada tujuan yang benar. Beban itu bisa berupa rasa takut akan masa depan, kekecewaan karena doa yang belum terjawab, atau bahkan ambisi duniawi yang membuat kita melupakan panggilan Tuhan.
Tetapi kabar baiknya adalah Yesus telah menyediakan pengampunan dan anugerah yang memampukan kita menanggalkan segala beban itu. Dengan bersandar kepadanya, kita dapat berlari lebih ringan, lebih fokus, dan lebih teguh menuju garis akhir. Inti dari perlombaan iman ini adalah mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman kita. Inilah rahasia terbesar agar kita tidak kelelahan dan tidak putus asa. Banyak pelari yang gagal karena salah fokus. Ada yang terjebak dengan sorakan penonton, ada yang tergoda untuk menoleh kepada pesaing, ada pula yang terjatuh karena tidak memperhatikan jalannya sendiri. Tetapi orang Kristen yang sejati dipanggil untuk tetap menatap lurus kepada Yesus yang telah memberikan teladan paling sempurna dalam hal ketekunan. Dialah yang rela mengabaikan kehinaan, yang tekun memikul salib demi sukacita yang telah disediakan baginya, yaitu keselamatan kita. Dengan menatap Yesus, kita menemukan kekuatan baru untuk terus berlari sekalipun jalan terasa berat. Dengan mengingat penderitaannya, kita sadar bahwa apa yang kita alami jauh lebih ringan dibandingkan dengan bantahan dan penderitaan yang Yesus tanggung. Dengan mengingat kebangkitannya, kita memiliki pengharapan bahwa perlombaan ini tidak akan berakhir dengan sia-sia. Yesus sudah berada di garis akhir, duduk di sebelah kanan tahta Allah, dan menanti kita dengan mahkota kemenangan. Karena itu, janganlah kita berhenti, janganlah kita menyerah, dan janganlah kita kehilangan arah. Setiap langkah yang kita ambil, selama mata kita tertuju kepada Yesus, akan membawa kita semakin dekat pada kemenangan yang sejati. Apapun yang kita alami hari ini, kita tidak pernah berjuang sendiri. Ada kasih dan perkenanan Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan iman. Ajari kami untuk selalu mengingat para saksi iman yang telah mendahului kami, agar kami dikuatkan untuk tidak menyerah. Tolong kami menanggalkan setiap beban dan dosa yang merintangi langkah kami, supaya kami dapat berlari dengan ringan menuju garis akhir. Dan yang terutama, ajarlah kami untuk terus menatap kepadamu, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman kami, agar kami tidak lelah, tidak putus asa, dan tetap setia sampai akhir. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu beserta kami, melindungi dan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa
selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami menyerahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.